Nagara Kertagama, Kidung Agung Kejayaan Majapahit. Di antara lembaran-lembaran emas sejarah Nusantara, ada satu mahakarya sastra yang berdiri tegak laksana mercusuar, menyinari masa lalu sebuah imperium agung, Nagara Kertagama. Lebih dari sekadar puisi, ia adalah permata sastra, sebuah kronik yang hidup, potret peradaban yang cemerlang, dan sebuah deklarasi kebesaran yang digubah pada puncak keemasan Kerajaan Majapahit. Ditemukan kembali setelah berabad-abad terlelap dalam keheningan zaman, naskah lontar ini telah membuka jendela abadi ke masa lalu yang gemilang, mengungkap gema keagungan dan detail-detail tak ternilai tentang peradaban yang pernah menyatukan Nusantara. Nagara Kertagama digubah pada tahun 1365 Masehi oleh seorang pujangga agung istana, Empu Prapanca. Beliau bukan sekedar sastrawan, melainkan seorang Dharma Dayaksa Kasogatan, pejabat tinggi keagamaan Buddha yang mengabdi dengan tulus di bawah naungan Sri Raja Sanagara atau yang lebih masyhur dikenal dengan nama Hayam Wuruk. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, didampingi oleh pilar kekuatan kerajaan, Mahapatih Gajah Mada, Majapahit menjelma menjadi imperium yang mencapai puncak kemasyhuran dan bentangan wilayah terluas. Sebagai sebuah kakawin, puisi epik Jawa kuno, Nagara Kertagama adalah persembahan tulus Empu Prapanca. Tujuannya melampaui sekedar catatan. Ini adalah sebuah puja-puji, sebuah monumen aksara untuk mengagungkan kebijaksanaan dan kemuliaan Raja Hayam Wuruk. Ini adalah karya yang lahir dari kekaguman mendalam seorang abdi dalam terhadap rajanya dan dari rasa bangga yang meluap terhadap kemakmuran negerinya. Nagara Kertagama tersusun dari 98 pupuh atau bab atau stanza yang masing-masingnya ditenun dengan metrum dan irama puitis yang khas. Secara kolektif, pupuh-pupuh ini melukiskan sebuah kanvas raksasa yang menggambarkan Majapahit di pertengahan abad ke-14 dengan sangat detail. Bagian 1, pupuh 1 sampai dengan 12. Merajut benang emas silsilah dan legitimasi ilahi. Bagian pembuka ini berfungsi sebagai pilar penyangga seluruh bangunan narasi Nagara Kertagama. Ia adalah fondasi legitimasi kekuasaan Hayam Wuruk, sebuah penegasan atas hak ilahi yang tak terbantahkan untuk memerintah. Empu Prapanca tidak sekadar menyajikan daftar nama dalam urutan kronologis, melainkan menenun sebuah prafriti, silsilah suci yang menghubungkan Hayam Wuruk secara langsung dengan para leluhur dewa dari Wangsa Rajasa, dinasti agung yang didirikan oleh Sri Ranggah Rajasa atau Ken Arok di Singasari, ditampilkan sebagai sumber mata air keagungan yang alirannya mencapai puncaknya di Majapahit. Dengan demikian, Prapanca menegaskan bahwa Majapahit bukanlah sebuah entitas yang lahir dari kehampaan, melainkan kelanjutan, pemurnian, dan puncak dari tradisi kekuasaan Jawa yang luhur dan senantiasa diberkati para dewa. 1. Jejak leluhur agung dari tragedi menuju kemenangan. Empu Prapanca dengan ketelitian seorang sejarawan dan kepekaan seorang seniman merajut benang emas silsilah ini. Ia memulainya dari sang pendiri, Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Prapanca melukiskannya sebagai pahlawan yang lahir dari api kekacauan. Ia adalah menantu dari Raja Kertanagara, penguasa terakhir Singasari yang visioner namun tragis. Setelah Singasari runtuh akibat pengkhianatan Jayakatwang dari gelang-gelang, Raden Wijaya harus melalui masa-masa sulit, melarikan diri ke Madura mencari perlindungan. Namun dari titik terendah inilah kejeniusannya bersinar. Dengan kecerdikan luar biasa, ia berpura-pura takluk pada Jayakatwang, memohon sepidang tanah di hutan tarik yang angker untuk dijadikan desa. Dari sanalah di tanah yang kemudian menjadi Trowulan, ia membangun basis kekuatannya. Puncaknya adalah mahakarya strategi politiknya. Ia menyambut pasukan Mongol yang datang untuk menghukum Kertanagara, lalu bersekutu dengan mereka untuk menghancurkan Jayakatwang. Setelah musuh utamanya tumbang, ia berbalik menyerang pasukan Mongol yang kelelahan dan mengusir mereka dari tanah Jawa.
Kemenangan ganda ini bukan hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga dianggap sebagai bukti restu ilahi, sebuah pencapaian monumental yang menjadi landasan berdirinya Majapahit. Narasi kemudian mengalir melalui suksesi tahta yang penuh gejolak di bawah Jayanagara yang dijuluki Kala Gemet, penjahat lemah. Masa pemerintahannya digambarkan penuh intrik istana dan serangkaian pemberontakan berbahaya yang mengancam eksistensi kerajaan muda itu. Salah satunya adalah pemberontakan Rakuti. Dalam episode genting ini, kesetiaan dan kecerdikan Gajah Mada yang saat itu masih menjadi komandan Bayangkari menjadi penyelamat. Gajah Mada menyembunyikan sang raja, memadamkan fitnah, dan menggalang kekuatan untuk merebut kembali ibu kota. Peran vitalnya di sini sudah menandakan takdirnya sebagai pilar utama kerajaan. Setelah Jayanagara mangkat, tahta diwariskan kepada adiknya, Ratu Tribuwana Tunggadewi. Prapanca menggambarkannya sebagai sosok ibu suri yang bijaksana dan cakap. Di bawah pemerintahannya, dengan Gajah Mada yang telah diangkat menjadi Mahapatih dan mengikrarkan Sumpah Palapa yang legendaris, stabilitas berhasil dipulihkan dan fondasi imperium mulai dibangun. Ia adalah sosok yang menenangkan badai dan mempersiapkan laut yang tenang bagi pelayaran agung putranya. 2. Konsep Dewa Raja, teologi politik kekuasaan. Jauh melampaui sekedar catatan, pupu-pupu ini meresapi pembaca dengan konsep teologis Dewa Raja. Raja bukan manusia biasa, ia adalah penjelmaan atau inkarnasi dewa di Mayapada. Leluhur agung seperti Kertanagara dari Singasari tidak dianggap wafat begitu saja, melainkan telah mencapai moksa dan manunggal dalam hakikat Siwa dan Buddha, menjadi entitas suci yang melindungi keturunannya. Hayam Wuruk sendiri dipuja secara mendalam sebagai titisan Siwa, sang dewa tertinggi. Ini berarti pemerintahannya adalah perwujudan dari Dharma atau hukum kosmis di muka bumi. Setiap kebijakannya, setiap upacara yang ia pimpin, bahkan setiap perjalanan keliling negeri dianggap sebagai tindakan ritual untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta atau jagat hita. Dengan demikian, silsilah ini berfungsi sebagai sebuah teologi politik yang tak terbantahkan. Ia mengukuhkan posisi raja sebagai pusat spiritual dan duniawi, sebagai poros suci atau aksis mundi yang menghubungkan dunia manusia dengan alam para dewa. Istana adalah replika Kahiyang dan wilayah kerajaan adalah mandala suci yang berpusat pada raja. Menentang raja bukan lagi sekedar tindakan makar terhadap negara, melainkan sebuah dosa besar atau bongsa yang menentang tatanan kosmis dan para dewa itu sendiri. Legitimasi Hayam Wuruk dengan demikian menjadi absolut, sakral, dan tak tergoyahkan. Bagian 2. Pupuh 13-17. Jontung Imperium, Ibu Kota Trowulan yang megah. Setelah mengukuhkan legitimasi ilahi sang raja, Empu Prapanca mengalihkan penanya untuk melukiskan panggung keagungan itu sendiri. Ia membawa pembaca dalam sebuah perjalanan virtual yang memukau ke jantung imperium, Ibu Kota Trowulan. Ini bukan sekadar deskripsi geografis, melainkan sebuah lukisan kata yang hidup, menggambarkan sebuah pusat peradaban yang teratur, makmur, dan penuh keindahan. Sebuah cerminan langsung dari kemuliaan sang penguasa dan keteraturan kosmos yang ia wujudkan. 1. Arsitektur dan tata kota, cerminan kosmos di bumi. Prapanca melukiskan kemegahan keraton atau pura yang menjadi pusat dari segalanya. Sebuah kompleks raksasa yang dindingnya terbuat dari bata merah yang digosok halus dan disusun presisi. Kompleks ini dikelilingi oleh tembok bata merah tebal yang menjulang tinggi, kokoh dan megah, dihiasi relief-relief halus. Gerbang-gerbang agung atau gapura, baik yang berbentuk candi bentar terbelah maupun padu raksa beratap, berdiri megah dengan ukiran kala dan makara yang rumit sebagai penjaga spiritual. Di luarnya, terbentang parit dalam yang airnya jernih dialirkan dari sistem kanal yang canggih.
berkilauan di bawah surya, berfungsi sebagai benteng pertahanan sekaligus elemen keindahan yang menyejukkan. Tata letak ibu kota dirancang dengan filosofi mendalam, menyerupai sebuah mandala dengan keraton sebagai titik pusatnya. Di dalam tembok, terhampar lapangan luas bernama alun-alun atau bubat, tempat upacara akbar, perayaan, dan latihan pasukan berkuda diadakan. Di sisi alun-alun, berdiri paseban atau balai penghadapan agung, sebuah bangunan terbuka yang luas dengan tiang-tiang kayu jati berukir halus dan atap tumpang bertingkat yang dilapisi genteng tanah liat, tempat raja bersidang dan menerima para tamu. Bangunan-bangunan ini tidak hanya fungsional, tetapi juga penuh simbol, dihiasi ukiran sulur, bunga teratai, dan makhluk mitologis yang menegaskan kesakralan tempat itu. Di sekeliling kompleks inti ini tersebar kediaman para pangeran atau kadipaten, bangsawan atau dalem, dan pejabat tinggi, masing-masing dengan pekarangan luas, taman pribadi, dan pendopo sendiri menciptakan sebuah kota yang tertata rapi, hierarkis, dan asri. 2. Denyut kehidupan kosmopolitan, simfoni perdagangan dan budaya. Gambaran kemudian meluas keluar tembok istana ke denyut nadi kehidupan kota yang sesungguhnya. Prapanca melukiskan suasana pasar-pasar yang begitu hidup, riuh, dan penuh warna. Udara dipenuhi simfoni berbagai aroma, wangi rempah-rempah dari Maluku, dupa wangi dari Champa atau Vietnam, dan kayu cendana dari timur yang semerbak berbaur dengan aroma masakan dari puluhan warung kecil yang menjual hidangan lokal. Di sini, berbagai bangsa bertemu dalam harmoni. Pedagang dari Cina dengan sutranya, porslinnya, dan payung kertasnya. Saudagar dari Gujarat atau India dengan kain katun celup dan perhiasan manik-maniknya, serta pedagang dari Siam, Kamboja, dan Persia, semua berbaur dengan penduduk lokal yang mengenakan kain batik dan sarung. Tawar-menawar terjadi dalam berbagai bahasa, menciptakan suasana kosmopolitan yang dinamis. Jalanan kota yang lebar, diperkeras dengan batu dan bata, dinaungi pohon-pohon tanjung dan beringin yang rindang, pedati-pedati beroda kayu yang ditarik sapi berjerit pelan mengangkut hasil bumi dari pedalaman, beras, buah-buahan, sayuran menuju pasar. Sistem kanal yang teratur tidak hanya berfungsi untuk irigasi dan pencegah banjir, tetapi juga sebagai jalur transportasi air yang sibuk, dilewati perahu-perahu kecil yang mengangkut barang dan orang. Di berbagai sudut kota terdengar suara ritmis dari bengkel-bengkel para pengrajin, denting palu pandai besi yang menempa keris dan alat pertanian, suara gergaji para pengukir kayu, dan kilau api dari para pandai emas yang menciptakan perhiasan rumit. Di sela-sela kesibukan itu, terdapat taman sari atau taman-taman kerajaan yang laksana surga duniawi. Kolam-kolamnya yang jernih penuh ikan koi berwarna-warni dan bunga teratai aneka warna. Pancuran-pancuran dari terakota mengeluarkan gemericik air yang menenangkan. Di taman inilah keluarga kerajaan berekreasi, bersantai, dan mungkin bermeditasi. Sebuah oase ketenangan di tengah ibu kota yang sibuk. Semua ini mencerminkan sebuah peradaban urban yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga teratur, berbudaya tinggi, dan menikmati kedamaian di bawah naungan sang raja. Bagian 3. Pupuh 118-70. Perjalanan Agung Sang Raja, Desa Warnana. Inilah bagian terpanjang, paling hidup, dan paling berharga dari Nagara Kertagama, sebuah jurnal perjalanan epik
yang dikenal sebagai Desa Warnana atau uraian tentang daerah-daerah. Di sini, Empu Prapanca tidak hanya bertindak sebagai pujangga, tetapi juga sebagai wartawan, sejarawan, dan etnografer ulung. Ia mencatat dengan detail yang luar biasa perjalanan keliling Raja Hayam Wuruk ke berbagai wilayah kekuasaannya di Jawa Timur, seperti Lumajang, Blitar, Pajang, hingga ke daerah-daerah pesisir utara. Bagian ini adalah jendela paling jernih untuk melihat bagaimana negara dijalankan, bagaimana raja berinteraksi dengan rakyatnya, dan bagaimana denyut kehidupan berdetak di luar tembok ibu kota yang megah. 1. Arak-arakan megah, negara yang bergerak. Perjalanan raja bukanlah sekedar kunjungan biasa, melainkan sebuah negara yang bergerak. Sebuah kota berjalan yang membentang berkilometer-kelor. Prapanca menggambarkan prosesi kerajaan yang luar biasa megah dan panjang, sebuah demonstrasi kekuasaan dan kemakmuran yang tak tertandingi. Di barisan terdepan adalah pasukan infanteri pembuka jalan, diikuti oleh pasukan kavaleri dan unit elit bayangkari yang gagah berani dengan tombak berkilauan. Di belakang mereka, barisan para pejabat tinggi, para menteri atau rakyan mantri, dan para dharmadiaksa Hindu dan Buddha, masing-masing dengan pengiring dan panjinya sendiri. Raja sendiri berada di pusat prosesi laksana matahari di tata surya, mungkin dalam sebuah tandu jempana berukir emas yang megah, dinaungi payung kebesaran warna kuning yang menjadi simbol kerajaan. Di belakangnya, barisan para ratu, selir dan putri istana dalam tandu-tandu yang lebih kecil namun tak kalah indah, ditutupi tirai sutra tipis. Bagian akhir prosesi adalah logistik raksasa. Ratusan pedati yang ditarik kerbau membawa perbekalan, dapur keliling, tenda-tenda untuk bermalam, pesanggerahan, dan tentu saja rombongan para seniman. Satu set gamelan lengkap, penari-penari istana, dan para dalang wayang. Panji-panji kerajaan berwarna-warni berkibar ditiup angin, dan suara gamelan yang mengalun syahdu berpadu dengan derap langkah ribuan orang, ringkik kuda, dan derit roda pedati, menciptakan sebuah pemandangan dan suara yang menggetarkan hati, menandakan kehadiran sang penguasa yang dianggap sebagai pusat dunia. 2. Ritual politik dan spiritual. Meneguhkan kuasa dan menyebar berkah. Perjalanan ini memiliki tujuan ganda yang sangat penting. Sebuah perpaduan sempurna antara administrasi negara dan ritual keagamaan. Secara politik, ini adalah cara raja untuk menginspeksi wilayahnya, memastikan para penguasa daerah atau breh atau adipati tetap setia, mengumpulkan upeti, menyelesaikan sengketa tanah, dan menegaskan otoritas pusat secara langsung. Kehadiran fisik raja mencegah potensi pemberontakan dan memperkuat ikatan antara pusat dan daerah. Namun, secara spiritual, perjalanan ini adalah sebuah ritual agung. Kehadiran raja sebagai titisan dewa diyakini membawa berkah, kesuburan, dan kesejahteraan bagi tanah yang ia lewati. Di setiap tempat yang disinggahi, agenda pertama raja adalah mengunjungi dharma atau bangunan suci peninggalan leluhurnya. Di sana, ia akan memimpin upacara puja, mempersembahkan bunga dan dupa, serta bermeditasi untuk menghormati arwah para leluhur dan memohon perlindungan mereka. Rakyat jelata akan berbondong-bondong keluar dari desa mereka, bersujud di tepi jalan, mempersembahkan hasil bumi terbaik mereka. Padi, buah-buahan, bunga, sebagai tanda bakti dan cinta. Para penguasa lokal akan menyambut dengan upacara termeriah,
menggelar pesta perjamuan yang berlangsung berhari-hari dan menyajikan pertunjukan tari dan musik terbaik mereka, semua untuk menghormati sang raja dan berharap mendapatkan restunya. 3. Potret kehidupan rakyat. Kanvas sosio-budaya Jawa. Melalui mata prapanca yang jeli, kita melihat potret kehidupan masyarakat Jawa abad ke-14 yang sangat kaya dan beragam. Ia menggambarkan pemandangan yang silih berganti, terlihat hamparan sawah bertingkat hijau dan subur dengan sistem irigasi subak yang rumit, menunjukkan kemakmuran agraria yang menjadi tulang belakang kerajaan. Ia melukiskan desa-desa nelayan di pesisir utara yang sibuk dengan perahu-perahu cadik, jala yang ditebar, dan pasar ikan yang ramai. Prapanca juga mencatat berbagai bentuk hiburan dan kehidupan sosial dengan detail. Ia menggambarkan bagaimana di malam hari, setelah prosesi raja beristirahat di pesanggerahan, rakyat dan para pengiring akan berkumpul di lapangan untuk menonton pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Sang dalang akan membawakan kisah-kisah epik dari Mahabharata dan Ramayana yang syarat dengan ajaran moral dan kepahlawanan. Digambarkan pula keramaian sabung ayam, sebuah hiburan populer yang melibatkan pertaruhan dan sorak-sorai gempita. Tak hanya itu, ada pula pertunjukan tari mokeng yang sakral dan lucu, serta pembacaan kakawin atau kidung oleh para pujangga. Ini semua memberikan kita gambaran mendalam tentang struktur sosial, kegiatan ekonomi, dan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di bawah naungan Majapahit, menunjukkan sebuah kerajaan yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga makmur, beradab, dan dekat dengan rakyatnya. Bagian 4. Pupuh 71-82. Peta kekuasaan Nusantara. Pada bagian ini, Empu Prapanca mencapai puncak kebanggaannya sebagai seorang abdi dalam dan warga negara Majapahit. Dengan semangat yang meluap, ia membentangkan peta kekuasaan imperium, sebuah deklarasi geopolitik yang mendaftar wilayah-wilayah yang tunduk atau menjalin persahabatan, yang secara kolektif ia sebut sebagai Nusantara. Ini bukanlah sekadar daftar geografis kering, melainkan sebuah pernyataan agung tentang lingkup pengaruh dan hegemoni Majapahit yang membentang luas. Ini adalah bukti tertulis akan terpenuhinya Sumpah Palapa Gajah Mada yang menegaskan posisi Majapahit sebagai pusat peradaban dan kekuatan penyeimbang di Dwi Pantara, kepulauan di seberang. 1. Jangkauan hegemoni. Dari emas warna Dwipa hingga cengkih Maluku. Daftar yang disajikan Prapanca sungguh mencengangkan, mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia modern dan sebagian Asia Tenggara maritim. Prapanca seolah mengajak pembaca dalam sebuah pelayaran imajiner di Suwarna Dwipa, Sumatera. Ia menyebut pusat-pusat peradaban kuno seperti Malayu, Jambi, dan Palembang, pewaris kebesaran Sriwijaya yang kini mengakui Majapahit, serta Lampung yang kaya lada dan emas. Di Semenanjung Melayu, Hujung Medini, disebut Pahang yang kaya timah, Kelantan, hingga Tumasik yang merupakan gerbang strategis Selat Malaka. Bergerak ke timur, ada Tanjung Pura, Kalimantan, pulau raksasa yang kaya akan intan, kamper, dan hasil hutan eksotis. Di Sulawesi, disebut nama-nama seperti Makassar dan Buton, yang dikenal dengan para pelaut ulungnya, serta Luwu, yang merupakan kerajaan kuno. Rangkaian kepulauan di Nusa Tenggara, dari Bali yang dianggap saudara muda dengan hubungan budaya dan darah yang erat, hingga Lombok dengan kesuburannya, Sumbawa dengan kuda-kuda terbaiknya, dan Timur dengan kayu cendananya yang wangi, semua berada dalam lingkaran pengaruh. Puncaknya adalah wilayah timur yang menjadi permata mahkota ekonomi imperium, Maluku, Wandan, kepulauan rempah-rempah yang tak ternilai harganya, sumber cengkih dan pala yang dicari oleh pedagang dari seluruh dunia. Daftar ini meskipun mungkin tidak semuanya berada di bawah kendali administratif langsung, menunjukkan betapa luasnya jaringan diplomatik,
militer, dan perdagangan yang dikuasai Majapahit. 2. Jaringan aliansi dan perdagangan. Mandala kekuasaan yang fleksibel. Untuk memahami daftar ini, kita harus melihatnya melalui konsep Mandala, sebuah model kekuasaan yang lazim di Asia Tenggara. Majapahit adalah pusatnya, Kadatuan, dan kekuasaannya menyebar keluar dalam lingkaran-lingkaran pengaruh yang semakin fleksibel. Lingkaran inti, Negara Agung, mencakup Pulau Jawa dan Madura, wilayah yang berada di bawah kendali administratif langsung dan menjadi sumber utama pangan serta tenaga kerja. Lingkaran kedua, Mancanegara, wilayah seperti Bali dan Lampung yang memiliki hubungan kekerabatan atau ikatan budaya yang sangat erat, diperintah oleh penguasa lokal namun tunduk sepenuhnya pada Majapahit. Lingkaran ketiga, Nusantara. Ini adalah wilayah-wilayah yang terikat sebagai vasal atau negara bawahan. Mereka mengakui hegemoni Majapahit dengan mengirimkan upeti atau bulu bekti secara berkala. Upeti ini bukan sekedar pajak, melainkan tanda kesetiaan dan pengakuan atas superioritas budaya dan politik Majapahit. Bentuknya bisa berupa hasil bumi unggulan, lada, cengkih, emas, barang kerajinan langka, atau bahkan tenaga ahli. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan perlindungan dari kekuatan Angkatan Laut Majapahit yang disegani, yang menjaga keamanan jalur-jalur perdagangan dari perompak dan agresi asing. Armada Laut Majapahit berfungsi sebagai penjaga stabilitas regional, memastikan perdagangan dapat berjalan lancar. Lingkaran terluar Mitreka Satata. Ini adalah negara-negara sahabat atau aliansi yang setara, seperti kerajaan-kerajaan di Siam, Thailand, Ayodhya, Champa, Vietnam, dan Kamboja. Dengan mereka, Majapahit menjalin hubungan diplomatik, bertukar duta besar, dan bekerja sama dalam perdagangan. Jaringan kompleks inilah yang membentuk konsep Nusantara ala Majapahit, sebuah tatanan politik dan ekonomi regional yang damai dan makmur, atau Kertaraja, yang berpusat di Jawa di bawah naungan kebesaran Sri Raja Sanagara. Bagian 5, Pupuh 83-91, Simfoni Kehidupan Beragama dan Budaya. Jika bagian-bagian sebelumnya melukiskan kekuatan politik dan ekonomi Majapahit, maka pupuh-pupuh ini adalah jiwa dari sang imperium. Disinilah Empu Prapanca, dengan kehalusan seorang pujangga dan wawasan seorang pejabat keagamaan, menyingkap tirai untuk menunjukkan landasan filosofis dan denyut kehidupan budaya yang membuat Majapahit begitu agung. Ini adalah testimoni tentang harmoni sosial, kematangan spiritual, dan perayaan kehidupan yang semarak, yang semuanya dipayungi oleh Sang Raja sebagai pelindung utama Dharma dan kebudayaan Dharmasraya. 1. Toleransi Siwa Buddha, puncak sinkretisme religius dan filsafat negara. Prapanca, seorang Dharma Diaksa Kasugatan, pejabat tinggi urusan agama Buddha, yang mengagungkan raja penganut Siwa yang taat, adalah bukti hidup dari toleransi ini. Namun, apa yang digambarkan Prapanca melampaui sekedar toleransi pasif, ini adalah sebuah sinkretisme teologis yang mendalam dan terinstitusionalisasi. Di Majapahit, ajaran Siwa dan Buddha tidak lagi dipandang sebagai dua jalan yang terpisah dan bersaing, melainkan sebagai dua manifestasi dari satu kebenaran tertinggi yang sama, yang dikenal sebagai Siwa Buddha Tattva. Prapanca mengabadikan doktrin ini dalam frasa yang kemudian menjadi semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Ini bukan sekedar slogan, melainkan sebuah doktrin filsafat negara yang rumit. Ini berarti bahwa pada tingkat esoteris tertinggi, realitas absolut yang disebut Siwa oleh kaum Saiwa adalah sama dengan realitas absolut yang disebut Sunyata oleh kaum Buddhis. Harmoni ini tercermin dalam struktur negara yang sangat konkret. Terdapat dua Dharma Diaksa, satu untuk urusan Siwa, Ringkasaiwan, dan satu untuk urusan Buddha, Ringkasogatan, yang bekerja berdampingan dalam Dewan Kerajaan, memberikan nasihat kepada raja.
Kuil-kuil Siwa dan wihara-wihara Buddha seringkali dibangun berdekatan, bahkan terkadang dalam satu kompleks sebagai simbol persatuan. Para pendeta dari kedua aliran sering berdiskusi filsafat dan berpartisipasi bersama dalam upacara-upacara kenegaraan, menunjukkan sebuah dialog intelektual dan spiritual yang matang. Raja sendiri sebagai dewa raja adalah perwujudan Siwa, sekaligus pelindung ajaran Buddha, menjadikannya titik temu dari kedua jalan spiritual tersebut. 2. Upacara dan festival megah, perayaan negara, dan perekat sosial. Kehidupan di Majapahit diwarnai oleh berbagai perayaan megah yang berfungsi sebagai perekat sosial dan penegasan tatanan kosmis. Prapanca melukiskan dengan detail yang hidup kemegahan upacara Sraddha, sebuah ritual yang sangat kompleks dan mahal untuk memperingati 12 tahun wafatnya sang nenek raja, Raja Patni Gayatri, yang telah dianggap mencapai status Prajna Paramita, yaitu Dewi Kebijaksanaan Buddha. Upacara ini berlangsung berhari-hari. Prapanca menggambarkan bagaimana arca sang dewi diarak dalam prosesi megah, diiringi musik gamelan yang hikmat dan puji-pujian yang dinyanyikan oleh para pujangga. Persembahan berupa ribuan bunga, buah-buahan langka dan kain-kain terbaik menumpuk tinggi. Pembacaan kitab suci dan mantra bergema sepanjang malam. Puncaknya adalah pesta rakyat yang luar biasa, di mana makanan dan minuman melimpah dibagikan kepada semua yang hadir. Ini adalah cara untuk menghormati leluhur sekaligus menegaskan kembali garis keturunan Diwa Sang Raja. Selain itu, ada pula festival tahunan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu perayaan Agung Bulan Caitra, sekitar Maret-April, yang menandai awal tahun baru Saka. Seluruh ibu kota akan dihias dengan janur kuning, umbul-umbul, dan lampion. Alun-alun menjadi pusat perayaan. Raja dan ratu akan duduk di singgasana di Balai Mitana, menerima para pejabat dari seluruh Nusantara yang datang membawa upeti. Ini adalah momen di mana kekayaan imperium dipamerkan dan dibagikan. Perjamuan besar diadakan dengan hidangan-hidangan lezat dan minuman tuak yang mengalir bebas. Berbagai pertunjukan seni digelar tanpa henti, dari tarian-tarian istana yang anggun dan sakral seperti bedayah, pertunjukan musik gamelan yang memukau, hingga lomba-lomba sastra seperti membaca dan menafsirkan kakawin. Seluruh lapisan masyarakat, dari bangsawan hingga rakyat jelata, berbaur dalam kegembiraan, makan, minum, dan menikmati hiburan. Festival-festival ini menunjukkan peran Raja sebagai patron utama kebudayaan dan sebagai sumber kemurahan hati yang memastikan kemakmuran negara dapat dinikmati oleh semua, memperkuat ikatan emosional antara penguasa dan rakyatnya. 6. Pupuh 92 hingga 98. Mesin birokrasi dan pujian penutup abadi. Setelah melukiskan keagungan wilayah dan keharmonisan budaya, Empuh Prapanca membawa pembaca ke ruang mesin imperium. Pupuh-pupuh penutup ini mengulas fondasi administratif yang kokoh, yang menopang semua kemegahan tersebut, sebelum diakhiri dengan sebuah doa dan pujian yang tulus dari lubuk hati sang bujangga. Ini adalah bagian di mana struktur bertemu dengan spirit, di mana Prapanca memberikan penghormatan kepada para arsitek negara dan menuangkan perasaan pribadinya yang paling dalam. 1. Struktur pemerintahan. Roda penggerak negara yang efisien dan berlapis. Prapanca tidak lupa memberikan penghormatan kepada pilar-pilar negara yang bekerja di belakang layar, memastikan roda pemerintahan berputar tanpa henti. Ia menyebut peran sentral Mahapatih Gajah Mada, yang pada saat penulisan kakawin ini digambarkan sebagai sosok Maha Mantri Muka, yaitu Perdana Menteri Utama yang agung. Ia bukan lagi sekedar panglima perang, melainkan seorang negarawan senior yang bijaksana, batu karang stabilitas, dan arsitek utama di balik kebijakan penyatuan Nusantara. Kehadirannya yang berwibawa di Dewan Kerajaan memastikan keteraturan dan mencegah perselisihan internal. Di bawahnya, Prapanca menyebutkan adanya Dewan Menteri Elit yang disebut Rakian Mantri Ripakira-kiran, sebuah badan eksekutif yang menjadi otak pemerintahan sehari-hari. Ia merinci beberapa jabatan kunci ini, yaitu Rakian Patih yang berfungsi sebagai tangan kanan Mahapatih, Rakian Tumunggung yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri dan ketertiban umum, Rakian Demung yang mengawasi sistem peradilan dan penerapan kitab hukum Kutaramanawa Dharma Sastra, serta Rakian Rangga dan Kanuruhan yang kemungkinan besar mengurus pertahanan dan urusan protokoler istana. Sistem ini menunjukkan adanya pembagian kerja yang jelas dan birokrasi yang terstruktur. Lebih jauh lagi,
ditegaskan kembali peran penting para Dharmadiyaksa Siwa dan Buddha. Mereka tidak hanya mengurus soal ritual keagamaan, tetapi juga memegang otoritas yudisial atas komunitas mereka, terutama dalam hukum keluarga seperti pernikahan dan warisan, menunjukkan adanya sistem pluralisme hukum yang canggih. Efisiensi mesin birokrasi inilah yang memungkinkan pengumpulan pajak berjalan lancar, hukum ditegakkan dengan adil, dan perintah dari pusat dapat dijalankan hingga ke desa-desa tani terpencil, melalui rantai komando yang jelas, memastikan stabilitas yang menjadi syarat utama kemakmuran. 2. Doa Sang Pujangga. Persembahan pribadi dan harapan untuk keabadian. Pupuh-pupuh terakhir adalah sebuah klimaks emosional yang personal, di mana Prapanca menanggalkan jubahnya sebagai seorang kronikus negara dan berbicara sebagai seorang individu, seorang pujangga yang tulus mengagumi rajanya. Ia kembali memuji Raja Hayam Wuruk bukan hanya sebagai penguasa agung, tetapi juga sebagai manusia dengan berbagai kebajikan luhur atau guna. Ia memuji kebijaksanaannya atau prajna dalam memerintah, yang selalu didasarkan pada ajaran dharma dan nasihat para bijak. Ia mengagumi keadilannya atau nyaya, di mana hukum berlaku bagi semua, dan ia dikenal murah hati dalam memberi anugerah, namun tegas dalam menegakkan aturan. Prapanca juga menyoroti kecintaan sang raja pada seni dan budaya. Hayam Wuruk bukan hanya pelindung atau dharmasraya, tetapi juga seorang seniman yang konon mahir menari dan menggubah puisi. Kecintaannya inilah yang membuat kebudayaan di Majapahit berkembang begitu pesat. Prapanca menutup karyanya dengan sebuah doa yang terukir dalam aksara, sebuah harapan yang melampaui zaman. Ia berdoa agar kemakmuran dan kedamaian Majapahit terus berlanjut laksana peredaran surya dan rembulan, agar sang raja senantiasa dilindungi oleh para dewa, dan agar tahtanya tetap jaya untuk generasi-generasi mendatang. Pada akhirnya, ia juga menyelipkan harapan pribadi yang rendah hati namun penuh makna. Semoga karyanya ini, yang ia sebut sebagai Desa Warnana, dapat menyenangkan hati sang raja dan bermanfaat bagi anak cucu sebagai catatan sejarah atau kirti yang akurat tentang keagungan Majapahit. Ini adalah sebuah persembahan abadi dari seorang pujangga untuk raja dan negerinya, sebuah monumen kata atau Wangmawakirti yang ia bangun dengan harapan bahwa kemasyhuran Majapahit tidak akan pernah pudar di telan waktu, bahkan ketika candi-candi batu telah runtuh menjadi debu. Nagara Kertagama adalah sumber primer yang tak ternilai harganya karena beberapa alasan krusial. 1. Kontemporer. Ditulis dari sudut pandang orang dalam pada saat Majapahit berada di puncaknya. 2. Detail yang kaya. Menyajikan informasi spesifik tentang tata kota, rute perjalanan, dan daftar wilayah yang tidak ditemukan di sumber lain. 3. Legitimasi konsep Nusantara. Menjadi rujukan historis utama bagi para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan konsep wilayah negara kesatuan. 4. Potret kebudayaan. Membuktikan tingginya tingkat peradaban, seni, sastra, dan toleransi beragama di Majapahit. Meski demikian, sebagai karya pujian atau puja sastra, ia harus dibaca secara kritis karena cenderung menonjolkan keagungan dan mungkin menutupi konflik atau kelemahan internal kerajaan. Setelah Majapahit runtuh, Nagara Kertagama hilang dari panggung sejarah selama berabad-abad. Naskah lontar aslinya secara dramatis ditemukan kembali oleh sarjana Belanda J.L.A. Brandis di reruntuhan Istana Cakranegara, Lombok pada tahun 1894 selama ekspedisi militer. Penemuan ini memicu sebuah revolusi dalam studi sejarah Indonesia. Naskah yang kemudian dibawa ke Belanda ini menjadi objek penelitian intensif yang memungkinkan para sejarawan modern merekonstruksi gambaran Majapahit dengan jauh lebih akurat. Kini, Nagara Kertagama diakui UNESCO sebagai bagian dari Memory of the World
Ia bukan hanya dokumen sejarah, tetapi juga sebuah monumen sastra agung, pengingat abadi akan kebesaran masa lalu Nusantara, dan bukti bahwa di tanah ini pernah berdiri sebuah imperium yang adiluhung, makmur, dan berbudaya tinggi.